Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zidan Darozat, Fian Ardiansyah Prayuda, Naima Sari Maharani, Arum Febia Srihartati, Hesnides Alfi, Rini Febrianti Susilo, dan Rosalina Jovanka Putri. Di sini kami akan membahas materi kontribusi personal dalam bidang ditekuni yang meliputi kontribusi personal dalam bidang Islam interdisipliner. Yang kedua, kontribusi dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, kontribusi personal dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kontribusi personal dalam Islam interdisipliner. Menurut KBBI, kontribusi adalah sumbangan atau pemberian secara umum. Kontribusi diartikan sebagai sumbang asih, iuran, atau keikutsertaan seseorang atau personal dalam suatu hal tertentu, baik berupa cara, pemikiran, tenaga, dan sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam interdisipliner sendiri, suatu kontribusi personal dapat diartikan sebagai suatu usaha, baik berupa bantuan pemikiran dan lain sebagainya, untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang, ilmu yang relevan atau tepat guna secara terpadu, sehingga akan didapatkan hasil berupa hubungan antara berbagai bidang sesuai dengan ilmu keislaman. Sejatinya kita semua mengenal bahwa Islam adalah agama syamil atau universal dalam mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan. Universalitas tersebut meliputi berbagai macam aspek kehidupan yang menjadi perhatian manusia, mulai dari politik hingga kesehatan. Mulai dari kita beraktivitas pagi, tidak beristirahat di malam hari. Demikian dikarenakan Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia tidak lain sebagai guidebook kehidupan yang termaksud dalam sumber pedoman utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, fokus pembahasan akan dikerucutkan pada hubungan personal keislaman dengan dunia pendidikan. Selanjutnya, kontribusi personal dalam bidang pendidikan. Kontribusi personal dalam bidang pendidikan yaitu salah satunya adalah sebagai pendidik atau guru. Pendidik dalam proses pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar karena pendidik merupakan pemegang utama dalam proses pendidikan. Pendidik adalah orang yang memiliki ilmu daripada anak didiknya. Oleh karena itu, pendidik juga bisa disebut ulama dengan syarat rajin beribadah dan berakhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu adalah jiwa, agama Islam dan tiang iman. Barang siapa yang mengajar ilmu pengetahuan, maka Allah SWT akan menyempurnakan pahalanya. Dan barang siapa mempelajari ilmu pengetahuan, maka Allah mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui. Hadis riwayat Abu Syaikh. Sifat pendidik sesuai dengan ayat Al-Quran, Fusilat ayat 34-35. Yang pertama, sabar. Kedua, berbuat baik. Ketiga, lemah lembut. Keempat, kasih sayang. Kelima, menahan amarah. Dan keenam, pemaaf. Sebagai guru bahasa Indonesia, kita tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan tentang kebahasaan, namun juga harus diimbangi dengan materi yang berkaitan dengan keislaman. Seperti halnya dalam materi teks ceramah dan cerpen yang memuat nilai keagamaan. Bentuk implementasi yang dapat diterapkan dalam teks cerpen kelas 11 SMA, yaitu pada KD 3.8, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Selanjutnya pada KD 4.8, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari di cerita pendek. Penerapan pembelajaran dalam KD tersebut yang dihubungkan dengan materi keislaman dapat berupa video, antara lain kisah Nabi dan Rasul, dan kisah kehidupan sehari-hari yang dapat diteladani. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.